warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Kabupaten Cilacap, Angkatan 1, kami dari kelompok 20F. Kami merupakan tim 1 yang terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Devi Sinta Dewi dari SMP Negeri 2 Binangun, nanti akan menjadi coach 2. Kemudian ada Ibu Anita Yuniati dari SMP Negeri 1 Atap 1 Cimanggu, nanti akan menjadi coach 1. Dan kemudian untuk coach 3 ada Bapak Abdul Ghani Putra dari SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap. Kami bertiga akan mensimulasikan praktek coaching yang terdapat pada modul 2.3. Nah, yang terdiri dari ada 3 kasus di sini. Baiklah, langsung saja kami akan mulai dari kasus yang pertama. Kepada Ibu Anita Yuniati disilakan. Terima kasih atas kesempatan waktu untuk saya. Saya di sini di kasus satu ini saya bertindak sebagai coach untuk coaching dan ini sebagai Oke, kami akan mencoba untuk melakukan simulasi kasus pertama. Bu Devi sudah siap? Ya, Bu. Mari kita mulai. Ya. Oke. Halo, selamat siang. Hari ini. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Bu Anita? Alhamdulillah saya baik juga. Kalau kita ngobrol agak lama, ganggu waktu kamu nggak? Tidak, Bu. Ini kan sudah selesai jam pelajaran. Boleh, Bu, tidak apa-apa. Kalau itu perhatikan, gitu. Kalau apalagi ketika harus bekerja sama dengan temannya. Kenapa itu kalau Ibu boleh tahu? Oh, gitu, Bu. Iya, saya memang ada sedikit masalah yang sebenarnya lumayan mengganggu. Gitu. Cantik-cantik jangan galau ya. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu capai atau harapan kamu dari obrolan kita hari ini mau apa sih? Ya, kalau Bu Anita berkenan nanti sebenarnya pengen banget nanti kalau setelah ngobrol ini nanti kedepannya saya bisa merasa lebih baik lagi, Bu. Oh, begitu. Oke, biar rasanya jadi lebih baik lagi, ini bisa cerita lebih rinci nggak apa yang kamu rasakan saat ini? Jadi gini, Bu, saya tuh ngerasa kurang nyaman kayak gitu, males sebetulnya, Bu, kalau disuruh tuh, Bu, kerja kelompok kalau pas pelajaran, kalau harus ini ada pelajaran silakan berkelompok, aduh saya tuh sebetulnya agak malas, Bu. Oh gitu ya, males, tidak nyaman, kurang semangat kita bekerja sama. Kalau boleh tahu kenapa ya? Kan kerjasama itu senang gitu, rame ngobrol sama teman, kumpul sama teman. Kok tapi kamu malas jadi kurang semangat? Ya itu justru itu, Bu, kalau rame itu kan berarti berisik, Bu. Saya tuh nggak suka kerja kalau misalkan berisik-berisik gitu, nggak bisa fokus, Bu. Harus konsentrasi kayak gitu. Oke, jadi kamu nggak bisa bekerja sama karena nggak bisa konsentrasi berisik gitu ya? Iya, Bu. Coba kalau Ibu boleh tahu kenapa itu kamu tidak bisa konsentrasi? Saya tuh kalau belajar sukanya tuh di tempat yang sepi gitu, Bu, nggak banyak orang, nggak ada berisik-berisik kayak gitu, Bu. Kalau berisik ada suara dikit saja jadi susah, Bu, fokusnya. Nggak enak pokoknya. Berarti kamu tipe orang yang suka belajar hening gitu ya, dalam keheningan. Iya, Bu. Oke, begitu. Tapi kan kerjasama itu identik dengan tugas kelompok kan. Nah, kamu kan tahu hampir semua mata pelajaran itu
sering sekali ada kegiatan berkelompok. Nah, ketika berkegiatan kelompok, otomatis harus ada kerjasama dalam tim. Itu kan tujuan berkelompok. Nah, bagaimana proses kamu selama ini dalam kerja di kelompokmu? Ya, kalau kelompokan ya kayak gitu sih Bu, nggak lancar gitu. Saya itu sering dicap egois sama teman-teman, dibilang sombong juga karena nggak bisa kerja sama Bu. Gimana itu Bu? Ya ampun, sampai sebegitunya ya. Uh, ada hal lain lagi nggak yang membuat kamu susah untuk bekerja sama dengan teman selain kata berisik tadi? Ya, kalau kerja kelompok tuh kan kadang-kadang ada yang suka nganggur aja, Bu, dia ngandelin teman yang lain. Terus, jadi nggak semuanya aktif ngerjain tugas gitu, Bu. Terus kadang-kadang tuh kalau lagi kelompokan itu kan pendapatnya macam-macam ya, Bu. Ada yang ini, itu. Terus kalau kita mau nulis nih jawabannya yang mau ditulis yang mana kayak gitu, kadang suka bingung yang mana ini jadinya. Terus ada teman yang kadang udah dia berpendapat kayak gitu, terus kalau menurut saya sih Bu itu jawabannya nggak benar kayak gitu. Tapi dia maksa buat ditulis, pokoknya harus jawabannya yang ditulis gitu. Saya nggak suka kayak gitu Bu, karena ya saya kan tahu itu nggak benar Bu. Jadi kayaknya kalau kerja kelompok nggak sesuai sama harapan saya akhirnya. Oke, oke. Dari apa yang kamu utarakan tadi, selama ini yang biasanya kamu lakukan ketika bekerja dalam kelompok itu apa ya kalau Ibu boleh tahu? Ya, saya biasanya banyak diam akhirnya Bu. Asik gitu. Kalau teman tanya, saya jawab kayak gitu. Saya lebih senang ngerjain sendiri, Bu. Karena saya yakin hasilnya biasanya lebih bagus sih. Iya, jadi dengan lain tidak ada kontribusinya dong sama kelompok. Gitu ya, Bu, ya. Ya, tapi sekalipun saya pasti kan saya biasa bagi jawaban saya ke teman-teman, Bu. Walau nggak pakai diskusi gitu. Jadi kamu langsung ngasih jawaban gitu ke teman-teman, kamu ngerjain sendiri, terus karena kamu merasa dalam berkelompok, ya udah ini jawaban saya gitu. Iya. Si reaksi temennya gimana ketika kamu melakukan hal tersebut? Kalau boleh Awal-awal kayaknya sih mereka seneng aja sih Bu, kan udah langsung dapet jawabannya tuh, enak nggak usah mikir. Tapi sih lama-lama mungkin kalau sering pas kelompokan gitu, akhirnya itu tadi Bu, banyak yang bilang di kelompok tuh katanya saya egois, katanya saya sombong, kayak gitu. Padahal kan saya sebetulnya nggak ingin kayak gitu Bu. Ya gimana ya Bu, saya juga jadi sedih sih kalau ingat itu. Iya, Ibu tahu kamu anaknya sih baik sih. Sebenarnya Ibu juga tahu sih nilai sikap kamu di pelajaran Ibu juga baik. Jadi kalau Ibu bisa ambil kesimpulan, kamu tidak suka belajar kelompok itu karena yang pertama berisik, kemudian yang kedua saling mengandalkan, yang ketiga karena susah menyatukan pendapat. Seperti itu. Ya Bu, kayak gitulah Bu kira-kira. Dan karena hal lainnya, teman-teman menganggap kamu itu sombong atau egois gitu ya, karena suka bekerja sendiri nih, sehingga membuat kamu kurang nyaman. Pada akhirnya kurang nyaman, malas, dan tidak semangat untuk bekerja sama dengan teman. Betul Bu, kayak gitu Bu. Kalau Ibu tahu, apakah ini berlaku untuk semua mata pelajaran? Kayaknya di semua mata pelajaran begitu deh Bu. Sebetulnya sih ya semua pelajaran kalau Bapak Ibu guru bagi kelompok juga sebetulnya sudah adil juga ya. Saya nggak bermasalah. Mungkin memang saya yang bermasalah ya Bu kalau kayak gitu ya. Oh, jadi ini untuk semua mata pelajaran. Jadi setiap ada mata pelajaran yang menyuruh kamu berkelompok, udah kamu nggak suka aja gitu, udah ambiar, udah nggak mau gitu. Saya lebih suka individu gitu ya. Atau mungkin kalau ada faktor guru baik, mungkin ada teman yang membuat kamu enggan untuk berkelompok. Kalau temen
Sebetulnya teman-teman saya juga baik-baik sih Bu, kalau nggak pas lagi belajar kelompok juga baik-baik aja. Tapi kayaknya kalau udah mulai belajar kelompok, mereka jadi agak gimana gitu sama saya. Ya Oh, itu mungkin karena saya suka menyendiri gitu, diem gitu mungkin ya Bu. hmm, apakah karena sikap menyendiri ini atau karena sikap rasa tidak sukamu untuk bekerja sama menghambat materi atau penilaian selama ini ada? Penilaian sebetulnya di sisi lain, kalau meskipun tadi nilai-nilai kalau mengerjakan tugas itu jadi baik, tapi kata ibu guru sering negur saya juga sih Bu, katanya kalau pas kelompokan saya tuh pasif, terus ya itu jadi nggak bisa kerjasama, disuruh bisa kerjasama sama teman-teman juga sih Bu, tapi kan saya susah itu tuh masuknya mungkin ke penilaian sikap ya Bu. Nilai Iya, sikap saya apa jadi jelek kalau kayak gitu? iya betul sekali. Kan penilaian itu ada penilaian sikap, ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, semuanya itu harus seimbang. Coba kalau ada orang pintar tapi sikapnya jelek kan juga kurang sesuai. Maka dan kerjasama itu ada dalam satu bagian dari nilai sikap. Dan jika kamu tidak bisa otomatis ya nilai sikapnya jelek gitu. Jadi memang semuanya harus seimbang. Oke, terus dari apa yang kamu tadi bicarakan tadi, aku pengen tahu nih, kira-kira apa yang ingin atau langkah apa yang ingin kamu lakukan beberapa hari ke depan jika dituntut untuk bekerja sama lagi dengan temannya? Kalau memang kayak gitu ya saya mungkin mau mencoba mulai membuka diri Bu, bisa biar bisa lebih akrab lah ke teman-teman, bisa mencoba kerjasama dengan teman-teman. Kalau lebih akrab sama teman mungkin nantinya saya barangkali bisa lebih nyaman kayak gitu Bu. Terus mungkin saya barangkali bisa ya Bu, misalkan diskusi dulu sama guru pelajaran. Saya kayaknya punya ide gimana kalau misalkan Bapak Ibu guru itu nanti bisa mengelompokkan kami itu berdasarkan gaya belajar kami seperti yang pernah Ibu lakukan itu. Menurut Wah, Ibu gimana? bagus sekali, setuju itu merupakan langkah awal yang sangat bagus sekali. Artinya kamu sudah mulai menyadari kendala kamu selama ini nih. Jadi dan alternatif solusinya pun sebenarnya sudah kamu temukan gitu dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, mana yang akan menjadi prioritas pertama kamu ketika kerja dalam kelompok. Kelihatannya lebih yang kedua itu ya Bu, kalau ibunya nanti bisa bikin pengelompokan sesuai dia belajar mungkin akan lebih enak ya Bu ya. Iya, enak sekali itu kalau seperti itu. Kemudian tadi yang pertama kata jadi guru kan jadi mengetahui nih kebutuhan kamu. Kemudian selain itu ada alternatif lain nggak yang kira-kira kamu ingin lakukan ketika bekerja sama? Hmm, nanti apa ya Bu? Saya bingung Bu. Apa ya? Aku malah Hmm, kayak gini, coba jelaskan lebih jauh kepada ibu nih. Ada hal lain mungkin yang membuat kamu bingung? ya, kadang bingungnya mungkin masih yang itu tuh Bu. Kalau sudah dapat kelompok yang agak cocok kan tetap aja karena berkelompok kita pendapatnya kan tetap beda-beda ya Bu. Terus gimana sih nyatuin pendapat yang beda itu? Karena kan ada yang suka kekeh tuh sama pendapatnya. Kayaknya harus ada yang ini deh, pimpin gitu ya Bu, ngarahin di kelompok itu kayaknya mungkin butuh yang seperti itu ya Bu ya. Yang ngarahin di kelompok itu bahasa lainnya apa ya? Pimpinan gitu ya? Ya pokoknya biar nanti uh, ya mungkin semacam itu apa ya Bu ya. Jadi
biar nanti nggak pas ini bingung juga mau yang mana ini kayak gitu kan. Kalau pimpinan di kelompok itu mungkin maksudnya peer teaching atau tutor teman sebaya. Ya, jadi tutor teman sebaya ini dalam satu kelompok dipilih salah satu anggota yang memang menguasai materi. Nah, tujuannya adalah agar yang ahli atau yang bisa itu bisa men-share ilmunya ke teman-temannya, istilahnya dia pengganti guru dalam kelompok tersebut. Mungkin teaching ini bisa membantu menyelesaikan masalahmu karena kamu ini kan tadi kan udah dibilang ya saya itu suka mengerjakan sendiri. Nah nanti jawabannya saya kasih nih teman-teman saya kasih. Kalau seperti itu kan kurang baik juga jadi teman nggak berusaha. Nah dengan kamu dalam berkelompok peer teaching kamu nge-share ilmu ke teman-temannya secara otomatis teman-temannya juga tahu jadi proses jawabanmu bagaimana. Berarti bisa kalau misalkan nantinya di kelompok kalau saya merasa saya bisa, saya jadi pemimpinnya gitu ya Bu ya. Itu teachingnya itu ya Bu ya. Betul sekali. Itu. Oh, kalau kayak gitu saya suka ini Bu sama peer teaching ini. Nanti lain hari mungkin Ibu bisa ya Bu bisa jelasin ini peer teaching lebih lebih rinci gimana sih sebetulnya. Saya jadi penasaran ini. Boleh sekali Ibu dengan senang hati akan menjelaskannya. Kalau Ibu senggang atau kalau nggak sempat di sekolahan, kita boleh japri-japrian ya. Oke, Oke Bu. biar lebih enak gitu cara komunikasi kita sehingga kamu lebih paham akan materinya. Ngomong-ngomong, apakah masih ada hal lain masih yang membuat kamu masih bingung? Kayaknya enggak deh Bu. Kayaknya saya sudah punya solusi deh dari permasalahan saya tadi. Alhamdulillah kalau begitu. Oke. Dari diskusi ini kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Kalau begitu saya mau ini Bu, mau lebih mencoba membuka diri ya Bu, biar bisa kerjasama sama teman dengan baik. Lalu mungkin berdiskusi dengan guru lain Bu, kalau sama Bu Anita kan Bu Anita udah tahu. Nanti ke guru lain gimana agar masukan biar pakai peer teaching ini juga biar lebih mudah mungkin dalam belajar berkelompok seperti itu mungkin Bu. Keren sekali. Terus bentuk tanggung jawab apa nih yang mau kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan dalam bekerja kelompok? Besok tuh kan ada tugas berkelompok pelajaran bahasa Inggris ya Bu. Saya mau coba hubungin Pak Dani lah, nanti biar barangkali bisa membuat pengelompokan lewat teaching ini Bu. Jadi nanti saya lebih siap dalam bekerja di kelompok. Punya nggak nomor WA-nya? Punya nggak nomor WA-nya Pak Dani? Nanti minta ya Bu ya. Oh boleh, tenang nanti Ibu Jabri. Oke, kalau begitu ada enggak teman yang bisa membantu kamu menjalankan ini gitu? Dan nanti kamu pengen ngobrol sama Pak Dani tuh dan guru lainnya. Ada enggak teman yang mau membantu kamu atau kira-kira teman yang bisa menolong kamu gitu? Hmm, mungkin si Roy ya Bu. Roy ini kan uh, si ketua kelas ya Bu. Nanti kan dia bisa biasa juga koordinir kami kan dalam berkelompok. Nanti barangkali dia juga bisa mewakili untuk bicara ke Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain. Gitu. Iya, si Roy ini OSIS juga ya. Jadi mesti dia komunikasinya bagus sekali, pilihan yang tepat sekali, memilih Roy. Jadi selain ketua kelas, dia juga ketua OSIS ya. Keren. Oke, hebat sekali ternyata ya. Kamu sosok yang luar biasa, yang sosok hebat. Jadi bisa berpikir sejauh ini itu keren sekali, luar biasa. Ibu yakin setelah ini kamu pasti akan banyak perubahan dalam diri kamu. Amin, amin. Terima kasih doanya Bu. Semoga saja ya Bu ya. Iya, Jadi amin. juga, pokoknya saya akan berusaha lah Bu. Iya.
Keren sekali. Oke, kalau begitu Ibu mau lanjut masuk ke kelas dulu. Kamu juga silahkan siap-siap mengikuti pelajaran berikutnya. Sampai ketemu lagi besok atau nanti malam kita boleh japri-japrian soal peer teaching tadi. Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Baik, demikian tadi kasus yang pertama sudah disimulasikan, akan dilanjutkan dengan kasus yang kedua dengan dengan coach saya sendiri, Debbie Sinta Dewi. Kemudian untuk coachingnya yaitu Bapak Abdul Ghani dan sebagai observer adalah Ibu Anita Yuniati. Baik, Pak Ghani, sudah siap? Sudah, Ibu. Ghani, kamu kok diam saja, kelihatan murung. Kenapa? Enggak kok, Bu. Aku lagi cuman sebel aja nih sekarang. Sebel? Bisa diceritakan kenapa kok kamu bisa merasa sebel seperti itu? Sebenarnya aku pengen cerita, Bu. Tapi Ibu mau dengerin ceritaku? Oh, tentu saja. Kenapa tidak? Oh iya, sudah. Kira-kira nanti kamu bercerita kepada Ibu, nanti apa sebenarnya hasil yang kamu harapkan? Gini, Bu, saya itu kan lagi sebel nih. Jadi kalau aku nanti ngobrol sama Ibu, itu aku tuh pengen, Bu, udah nggak sebel lagi. Terus itu loh, Bu, yang Pak Anto itu aku nggak pengen Pak Anto bersikap kayak gitu lagi, Bu, sama aku. Pak Anto guru matematikamu ya? Iya, Bu. Dengan beliau. Apa Pak Anto ini yang sudah membuatmu merasa sebel? Coba mungkin kamu bisa menceritakan lebih detail kepada Ibu. Iya, Bu. Jadi Pak Anto itu yang bikin aku sebel sekarang, Bu. Jadi nih ya, Bu, aku ceritain ya. Jadi Pak Anto itu dia kan punya les privat tuh, beliau punya les privat. Jadi saya tuh suka ini dikasih nilai jelek sama Pak Anto, Bu, karena saya tuh nggak ikut les privatnya beliau, Bu. Masa sih apa? Benar, kamu yakin Pak seperti itu? Iya, Bu, bener. Waktu pelajaran nih ya, waktu pelajaran itu Pak Anto sering nyindir-nyindir sama aku. Aku nggak ikut les privatnya katanya. Oh, begitu. Apa di kelasmu hanya kamu saja yang nggak ikut les privatnya Pak Anto? Sebentar, kayaknya enggak sih, Bu. Enggak cuman aku sih sebenarnya, ada beberapa anak yang nggak ikut juga, Bu. Apa semua murid lain yang tidak ikut les privatnya Pak Anto juga mengeluhkan hal yang sama seperti kamu? Merasa diperlakukan nggak adil gitu? Sebenarnya nggak juga sih, Bu. Jadi yang teman-temanku itu kan yang ada yang nggak ikut tuh ya, ada yang nggak ikut les privat tuh. Jadi ada yang nilainya jelek, ada yang nilainya bagus juga ternyata. Kalau yang suka apa namanya, yang suka kayak aku gini sebel itu yang nilai-nilainya pada jelek, Bu. Oh, begitu ya. Jadi sebenarnya tetap saja ada murid yang tidak ikut les privat dengan Pak Anto, tapi nilainya juga cukup bagus, begitu? Iya, Bu. Jadi ada teman-temanku yang apa namanya nggak ikut les Pak Anto, tapi juga bagus sih, Bu. Ada juga yang kayak gitu, Bu. Oh, nah kamu sendiri tahu tidak apa yang biasanya teman-temanmu pelajari itu ketika les privat dengan Pak Anto? Iya, jadi aku juga pernah ini ya kepo-kepoin ya sama mereka ya. Kenapa sih kok kamu nilainya jelek? Kata mereka sih mereka ini banyak latihan soal gitu, Bu. Oh, lah mereka kan banyak latihan soal nih kalau waktu les. Lah kamu sendiri gimana? Gimana selama ini kamu belajar matematika? Gitu aku ya. Kalau aku ya, Bu, aku tuh kalau ngerjain matematika tuh agak suka susah gitu, Bu. Terus kalau pas dijelasin sama Pak Anto, aku juga kurang paham juga kadang-kadang. Karena gini, Bu, karena aku tuh di rumah itu nggak ada yang ngajarin, Bu. Orang tuaku nih
sibuk tuh, bapakku di luar kota, ibuku sibuk ngurusin adik-adikku kecil-kecil Bu. Terus akhirnya aku nggak tahu mau ngomong kemana, mau nanya kemana, nggak ada yang ngajarin Bu. Nggak ada yang ngajarin, tapi guru yakin deh selama ini pasti kamu tentunya ada dong usahanya gimana buat bisa belajar matematika lebih baik. Ya, kalau aku sih ada usahanya juga sih. Jadi kalau aku itu kalau nggak bisa itu aku kadang-kadang itu suka nanya Bu sama si Roy yang teman sebangku aku itu Bu, yang itu anaknya yang cakep itu. Nah itu aku suka nanya sama dia kan ikut les sama Pak Anto Bu gitu. Kadang-kadang dia jelasin juga sama aku kalau misalkan itu apa namanya aku nggak bisa soal ini, lalu dia jelasin sama aku, jadi aku bisa ngerti deh. Selain tanya Roy gitu, ada nggak hal lain yang sudah kamu coba lakukan? Kayaknya sih nggak ada sih Bu. Kalau saya sih mau belajar sendiri sering nggak ngerti, jadi saya malas belajar aja gitu Bu. Jadi malas belajar karena nggak ngerti. Nah, Bu Guru pengen tahu nih, kamu seberapa sering tanya cara mengerjakan soal yang belum kamu ketahui ke Pak Anto? Kan kamu nggak ikut les, tapi kalau di pelajaran biasa di kelas kayak gitu, pasti kan Pak Anto juga tetap ada latihan soal ya, mungkin nggak sebanyak di les privatnya. Kamu tadi mengatakan kamu nggak paham, tapi ketika nggak paham, kamu sering nanya nggak ke Pak Anto? Nah itu dia Bu, aku tuh malu sebenarnya kalau mau nanya. Jadi kalau aku nggak tahu pelajaran matematika itu aku diem aja, aku malu nanya karena aku juga takut nanti Pak Anto nanti marah kalau aku minta beliaunya menjelaskan gitu. Jadi aku ya udah diem aja Bu gitu. Kamu takut Pak Anto marah, tapi pernah mencoba nggak? Coba tanya gitu. Coba nanya ya, kayaknya belum pernah sih Bu. Belum pernah ya. Nah itu kan belum nyoba tanya, kok sudah bisa menyimpulkan nanti Pak Anto bakal marah kalau kamu tanya-tanya. Nah, jadi ini berdasarkan tadi ya kita sudah ngobrol banyak. Guru mau tanya nih perasaanmu sekarang. Apa kamu masih merasa sebel sama Pak Anto dan menganggap Pak Anto itu nggak adil? Sementara tadi kalau Bu Guru dengar dari ceritamu, sebetulnya yang nggak ikut les juga masih ada tuh loh yang nilainya juga bagus, nggak serta-merta yang nggak ikut les terus nilainya jelek, yang ikut les nilainya bagus. Nah, ayo gimana? Kalau setelah tak pikir-pikir ya Bu ya, kayaknya memang saya yang keliru juga sih Bu kalau menganggap Pak Anto itu seperti itu. Mungkin Pak Anto juga nggak gitu juga mungkin Bu. Mengapa kamu ngerasa anggapan kamu itu bisa keliru tadi? Ini gini Bu, kan ini ya, kan nggak semua yang les privat itu dapat nilai yang jelek juga. Terus kami itu yang dapat nilai jelek itu kadang-kadang memang belum mampu Bu ngerjain soal matematika itu Bu. Oh, jadi sebetulnya mungkin kalau masih nilainya belum bagus, kurang latihan saja mungkin ya. Kurang banyak latihan. Oke. Terus yang ini nih, yang tadi kamu cerita kalau Pak Anto itu kerap menyindir yang tidak ikut les privat. Itu bagaimana menurut pendapatmu? Kalimat sindir apa memang benar-benar Pak Anto mau menyindir kamu? Iya Bu, kayaknya sih kalau dari tadi pembicaraan kita tadi, kayaknya aku mikir ini kayaknya bukan nyindir aku Bu, karena mungkin Pak Anto itu ingin kami lebih giat lagi belajar di rumah Bu, makanya Pak Anto bilang begitu sama kita. Gitu Bu. Oke, baik. Kalau begitu, apa nih yang akan kamu lakukan agar Pak Anto itu bisa pada diri? Jadinya Pak Anto nggak ada ini nih, mungkin kalimat yang tadi awal kamu bilang merasa kamu tersindir seperti itu, apa nih yang akan kamu lakukan? Nih kalau aku nanti paling kalau pas pelajaran aku mau mencoba bertanya aja Bu nanti sama Pak Anto. Jadi nanti kalau aku ada yang belum paham, aku mau nanya Bu sama Pak Anto Bu.
Oke. Kira-kira ada hal lain nggak yang ingin kamu lakukan? Kalau setelah bertanya, nanti aku juga mau minta bantuan tuh sama Roy. Kan Roy itu kan pinter ya. Nanti aku mau minta bantuan sama Roy supaya Roy menjelaskan lagi ke aku untuk hal-hal yang misalkan ada soal yang susah. Nanti aku mau minta dijelaskan lagi Bu sama Roy Bu. Selain itu kira-kira ada lagi tidak? Mungkin ada Bu. Kita nanti aku akan ngajak teman-teman untuk belajar kelompok Bu. Nanti kayaknya seru tuh kalau belajar kelompok tuh. Bagus itu. Oke. Kira-kira untuk melangkah ke depan, komitmen apa nih yang akan kamu lakukan? Jadi kan udah banyak nih rencana-rencananya. Nah, kira-kira apa yang mau kamu lakukan itu di awal? Kalau aku nanti mau bertanya langsung ya Bu ya ke Pak Yanto, misalkan nanti aku ada kesulitan, nanti aku tanya Pak Yanto, kayak gitu Bu. Pelajaran kira-kira siapa saja nih yang bisa membantumu? Yang bisa bantu saya itu Pak Anto. Nanti juga aku butuh bantuan sama Roy Bu, temanku itu. Baik, apa sekarang kamu merasa masalahmu sudah terpecahkan? Ya Bu, aku udah merasa lega nih Bu dengan kita ngobrol ini. Jadi ternyata cuman pikiranku aja nih kayaknya yang kayak gitu. Baik, jadi kamu sekarang udah tahu nih gambarannya ya. Kamu mau melakukan apa saja. Sudah nggak ngerasa sebel lagi ya? Enggak Bu, alhamdulillah aku udah nggak sebel lagi nih, kayaknya udah ada pencerahan ini ya di pikiranku. Baik, oke. Baik, kalau kayak gitu, kalau begitu, Bu Guru tinggalkan kamu dulu ya. Bu Guru mau melanjutkan kegiatannya Bu Guru dulu. Nanti lebih rajin lagi belajar matematikanya ya. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih ya Bu ya. Tadi udah nemenin aku ngobrol dan meluangkan waktu buat aku ya. Terima kasih Bu Debi. Sama-sama Mas Gani. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi untuk simulasi kasus yang kedua. Berikutnya akan kita lanjutkan untuk simulasi kasus yang ketiga. Kepada Pak Gani, disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Dewi atas waktu dan kesempatannya. Akan saya lanjutkan. Jadi untuk kelompok 1, kelompok kami akan melanjutkan untuk kasus yang ketiga. Jadi untuk kasus yang ketiga ini nanti saya akan berperan menjadi coach-nya, kemudian Bu Dewi menjadi coachee, lalu kemudian untuk observernya nanti adalah Ibu Anita gitu. Salah. Jadi kalau untuk untuk kasus ketiga ini nanti untuk saya sebagai coach, kemudian Ibu Anita sebagai coachingnya, kemudian yang menjadi observernya adalah Ibu Devi gitu. Bu Anita siap? Iya, mohon bantuannya Bu Devi untuk jadi observer. Kedengeran nggak? Iya, kedengeran Ibu. Alhamdulillah. Oke Pak Gani siap, silakan dimulai. Halo, assalamualaikum Bu Anita. Kenapa nih kayaknya Bu Anita itu kok kelihatan murung? Kenapa Bu? Iya nih Pak, saya agak sebel. Tapi sebenarnya khawatir juga sih. Sebel sama khawatir loh. Bu Anita sebenarnya ada apa Bu? Kenapa kok bisa sebel sama khawatir nih, dua-duanya bisa dirasain nih, kenapa Bu? Ceritanya mungkin sih Pak. Tapi takutnya kalau saya cerita Pak Gani nanti keganggu waktunya. Oh gitu, ceritanya panjang ya Bu ya. Tapi tadi saya ini kok Bu, saya akan menjadi pendengar yang baik. Kayak saya juga pengen juga nih dengar cerita dari Bu Devi. Kenapa ke Bu Anita? Kenapa sih Bu Anita itu kok
hari ini murung gitu, kenapa sih Bu? Boleh tuh cerita sama saya nggak apa-apa? Sebenarnya sedang mencari teman gitu. Kalau tapi saya pilih-pilih juga temennya. Biasanya kalau temen cewek itu kalau ada seleksi gitu nanti kan dia cerita-cerita tuh. Tapi kalau sama laki-laki kayaknya paten gitu, mereka bisa jaga omongan. Terima kasih Bang Gani sudah mau mendengarkan saya. Jadi saya mungkin akan merasa lega. Oh iya. Jadi nanti kalau misalkan kita udah cerita nih Bu ya, terus dari pembicaraan kita nanti itu kira-kira hasil apa sih yang mau Bu Anita itu harapkan dari obrolan kita nanti, kira-kira Bu Anita mengharapkan apa tuh? Selain rasa sebel saya hilang gitu ya, kemudian rasa khawatir saya juga hilang, tentu ingin solusi dari masalah saya. Utamanya kan seperti itu. Kalau sudah ada solusi, rasa sebel sama khawatir saya otomatis juga ikut pergi gitu. Gitu ya. Jadi Ibu pengen sebelnya sama khawatirnya udah nggak ada lagi gitu ya. Nah boleh dong Bu cerita Bu, kenapa tuh? Coba-coba cerita. Jadi begini ya. Kemarin saya kan dapat tujuan dari Bapak Banu, kepala sekolah kita. Katanya saya mengajar betul. Pak Banu itu mendapat laporan langsung dari pengawas. Jadi ketika saya sedang mengajar, ada pengawas yang masuk ke kelas saya melakukan supervisi seperti itu. Oh, jadi Ibu kemarin habis dipanggil sama kepala sekolah dan menyampaikan itu sama Ibu. Terus apa yang membuat Ibu sebel dan khawatir sih dari pembicaraan Ibu sama Pak Banu tadi? Ya tentu saja saya sebel gitu Pak ya. Karena saya pikir cara ngajar saya itu udah benar. Kan saya memang jarang menggunakan buku teks. Maksud saya itu tujuannya ngapain sih pakai buku teks jika di luar itu banyak sumber yang lebih mumpuni, lebih kompeten, dan lebih disukai siswa gitu. Yang penting kan saya mengacu pada kurikulum kan, dan tidak melebar dari kurikulum. Yang penting mengacu kurikulum, sumbernya dari mana, metodenya seperti apa, ya oke kalau menurut saya. Tapi ternyata kata pengawas enggak gitu. Kata pengawas itu ngajar itu yang baik yang mengacu pada buku teks yang sudah disediakan gitu. Ya saya kayaknya ngerasa apa yang disampaikan pengawas itu kurang seret dengan hati saya gitu. Pada akhirnya saya jadi nyolot, jadi ngotot terhadap pengawas tersebut. Ya intinya saya merasa jadi kurang sopan gitu apa yang saya ucapkan kemarin ke pengawas. Jadi saya nggak tahu posisi gitu jadinya karena mempertahankan pendapat saya. Oh, jadi gitu. Jadi Ibu tuh sebel. Iya, jadi Ibu tuh Bu Anita itu sebel karena tadi diomong begitu ya Bu ya. Terus kalau tadi Ibu bilang Ibu juga khawatir, kalau khawatirnya kenapa Bu? Jelas khawatir gitu, pengawas loh, tanda kutip pengawas atasannya kita, ditambah pengawas ngaduk ke kepala sekolah ya pasti ya intinya ke saya tetap nyalahin Pak. Saya harus posisi atasan dan bawahan gitu. Walaupun saya salah, walaupun saya benar, ya tetap mungkin cara komunikasi saya apa ya yang salah gitu. Harusnya saya bisa memposisikan diri ketika ngobrol dengan teman, dengan atasan, mungkin seperti itu ya Pak ya. Oh gitu ya. Jadi Ibu itu merasa kalau Ibu sebel terus khawatir kepada Bapak pengawas kalau misalkan terjadi begitu ya. Sebenarnya sih Bu, kalau saya berada di posisi Ibu ini juga pastinya juga saya ngerasa gitu juga tuh Bu, karena kita kan sebel ya, maksudnya dalam mengajarkan kita udah merasa benar tapi ternyata dibilang salah gitu. Terus juga khawatir juga tuh kalau yang ngomong itu kan kepala sekolah sama pengawas tuh ya Bu ya. Nah, kira-kira kan Bu Anita tadi kan udah jelasin tuh ke pengawas gitu. Tapi kok kira pengawasnya kok reaksinya kok marah gitu ya Bu ya kepada Ibu Bu Anita tuh. Kira-kira apa yang bikin reaksi marah sama pengawas itu Bu? Pak Gani kan tahu, saya itu kalau ngomong biasanya cepet. Selain itu saya kan memang nadanya keras gitu ya. Itu sebenarnya bukan saya keras, memang watak saya, cara ngomong saya itu seperti ini. Jadi saya merasa Pak Pengawas salah menangkap maksud penjelasan saya. Intinya ya komunikasi saya dengan pengawas itu salah gitu, miskomunikasi.
waktu itu memang saya menjelaskannya dengan nada tinggi karena merasa saya disalahkan gitu. Dan saya tidak menjelaskan secara detail permasalahan saya. Saya sudah menguasai buku teks loh, Pak. Otomatis saya menguasai dulu kepada buku teks baru mengeksplor ke yang lain. Jadi, gitu ya. Jadi sebenarnya ibu sebenarnya sudah melakukan hal yang betul, cuman ketika menjelaskan itu dengan masih kurang gitu ya untuk komunikasinya gitu ya. Jadi kalau menurut ibu itu kalau kemarin ibu menceritakan dengan cara yang lain, cara yang baik itu Pak Pengawas kira-kira nggak marah gitu ya Bu ya? Bisa jadi Pak. Oh gitu ya. Kalau gitu sampai dengan hari ini nih Bu, apa yang udah Ibu lakukan tuh supaya memperbaiki kesalahpahaman itu tuh? Saya sudah mengirim WA awal, saya juga sempat telepon sama dia. Ya tujuannya saya ingin meminta maaf gitu ya. Memang saya ngerasa salah sih, saya harusnya bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, walau entah tergantung bagaimana ya. Itu harusnya saya tetap menjaga cara berkomunikasi saya dengan tapi belum dibalas juga sampai sekarang. Oh gitu, jadi Bu Anita tuh udah SMS atau WA Pak Pengawas tapi belum dibalas gitu ya. Terus kalau yang lain apa Bu yang udah Ibu lakukan selain itu? Maksudnya gimana ya? Misalkan Ibu misalkan kan punya teman banyak atau minta bantuan atau gimana Bu? Belum sih Pak, tapi kepikiran juga untuk melakukan hal itu. Seharusnya memang saya menjelaskan dulu ya ke kepala sekolah itu ke Pak Banu karena beliau kepala sekolah kita. Jadi kalau saya sudah menjelaskannya otomatis kan dia paham. Jadi dia bisa menyampaikan ke pengawas itu lebih baik lagi begitu ya Pak. Oh iya begitu Bu. Jadi menurut Bu Anita harus ngobrol dulu nih ya sama kepala sekolah gitu ya. Terus kalau misalkan udah ngobrol itu Bu sama Pak Banu kepala sekolah kita, ini apa yang mau dijelaskan nanti? Saya akan menjelaskan secara detail duduk perkara permasalahannya, kemudian saya juga akan tujuannya saya meminta maaf dan kedepannya ketika berkomunikasi saya akan mencoba berkomunikasi lebih baik lagi. Saya akan mencoba memperbaiki diri. Oh gitu, jadi Bu nanti akan dan bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Oke Bu, jadi Bu Anita nanti akan menjelaskan seperti itu ya sama Pak Bani ya. Jadi Bu nanti udah tahu nih berarti ya kalau kita harus menjelaskan dengan baik itu menurut Ibu kenapa sih? Mengapa sih kita harus menjelaskan lagi kalau dengan cara yang baik itu Bu? Kayaknya komunikasi saya ya Pak ya. Pak Gani suka merasa kayak gitu kan kalau saya ngomong kayak orang marah-marah sebenarnya kan saya nggak marah gitu. Iya betul Bu. Yang perlu diperbaiki apa ya? Terus berarti Bu, kalau misalkan Ibu sudah melakukan itu dengan dengan Pak Banu juga, Ibu sudah ketemu. Lalu apa yang mau Ibu lakukan supaya Pak Pengawas nggak marah lagi Ibu sama Ibu? Saya minta tolong ke Pak Banu, sedikit kan yang dituakan di sekolah. Insya Allah dia mau bantu deh, sudah tahu duduk perkara bahannya. Saya meminta dia untuk menjebat saya untuk meminta maaf kepada pengawas sehingga hubungan saya dengan Pak Banu dan pengawas terjalin baik lagi seperti sebelumnya. Gitu. Jadi Ibu akan melakukan seperti itu ya. Terus pasti ini ada yang lain Ibu ya yang mungkin bisa membantu Ibu. Menurut Ibu ini Ibu bisa minta bantuan siapa lagi selain Pak Banu nih? Selain Pak Banu ya, Pak Gani kayaknya kurang bisa ini kalau untuk diskusi-diskusi kayak gitu. Kira-kira kalau sama Bu Lestari wakil kepala sekolah gimana ya? Dia kan posisinya kepala sekolah tuh, jadi otomatis dia mempunyai jabatan yang agak setara gitu ya. Iya, betul juga itu Bu. Diskusinya keren itu. Jadi kalau dia berbicara seolah-olah kita mendengarkan orang public speaking yang profesional sedang berbicara. Dia juga sangat baik menjelaskan sesuatu. Bagaimana kalau saya nembung sama Bu Lestari? Iya bagus banget itu Bu. Jadi kita harus belajar juga nih sama orang yang lebih pintar ya Bu ya, kayak gitu.
Jadi nih Bu, tadi bukan udah ngobrol sama saya nih. Kira-kira dari obrolan tadi itu Ibu udah menemukan belum nih pemecahan masalah dari masalah Ibu tadi? Ya, saya alhamdulillah kayaknya saya sudah ada pencerahan gitu di otak saya. Intinya saya harus minta maaf, menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, meminta maaf dengan bantuan sekolah. Kita harus memperbaiki cara komunikasi saya dengan Bu Lestari karena dia seorang yang public speaking-nya bagus sekali. Oke, jadi itu langkah-langkah yang mau Ibu Anita lakukan dengan tentunya kita dengan usaha ya Bu ya gitu. Nah selamat Bu Anita, silakan melakukan langkah-langkah tersebut. Nah saya kira Bu Anita itu guru yang pandai dan pastinya bisa belajar nih dari setiap keadaan yang kita alami Bu ya. Iya Pak Gani, terima kasih bantuannya. Ini masih rahasia kita ya, saya nggak mau mengeksplornya. Oke. Oke Pak Gani, ya. pembicaraan ini sangat saya. Iya, sama-sama Bu Anita. Silakan kembali ke aktivitasnya seperti semula. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, begitu Ibu. Tadi sudah saya dan Bu Anita sudah memsimulasikan untuk kasus ketiga. Silakan, terima kasih waktu saya kembalikan ke Bu Devi. Baik, terima kasih Pak Jani. Demikian tadi seluruh rangkaian simulasi kasus coaching dari tim 1 kelompok 20F calon guru penggerak Kabupaten Cilacap angkatan 1. Semoga nantinya ini dapat menambah gambaran tentang penerapan coaching dalam beberapa kasus. Terima kasih, dan sebelumnya kita teriakan yel-yel bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya pimpin langsung saja. CGP, maju bersama, sukses semua. Cilacap, berjaya. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, lancar. Terima kasih.